clear. Your team RRQ is ini hero yang selalu dari awal punya impact yang sangat besar. Sehingga RRQ kelihatan banget ingin memenangkan early gamenya. Iya, kali ini dan Valir sudah dibuang, Selinanya sudah dibuang, berarti udah nggak ada hero-hero supportnya mengganggu dengan Searing Torrent, dengan Abyssal Arrow, dengan Abyssal Trap. Dan yang kita tahu juga ada stun dari Fireball yang dikeluarkan oleh Valir Your sendiri. team is Grok banning. juga menjadi pilihan tim RRQ untuk dibuang begitu saja. Karena Grok memang hero yang cukup kuat untuk menahan early game yang dimiliki oleh RRQ Hoshi sehingga dibuang lagi. Dan ini adalah salah satu hero signature dari Phoenix. Iya, dan kalau kita lihat dari Aura, mereka bisa nge-ban ke arah Uranus kalau mereka mau, untuk respect ban ke arah R7 seperti game pertama tadi, atau Kufranya ke arah LJ juga bisa, atau tapi Kufra kali Your ini yang team justru is dibuang picking. berarti melepas Uranus, melepas Jauhead juga, masih ada Link juga. Masih ada Dan banyak hero sih. banyak sih, Cecilion juga masih terbuka kali ini. Ternyata Carmilla, apakah Carmilla? combo bucin tadi sudah berjalan ya Budi ya. Yes. Tidak ada bucin itu tidak baik teman-teman. Karena kamu jomblo makanya kamu bilang gitu. Jadi menurutmu apakah bucin baik? Oh Memecah- baik dong, Oh ya. menambah Uranus. produktivitas, Oh, Your team is semangat picking. buat kerja. oh bener juga. Tapi ternyata pilihan dari tim RRQ jatuh kepada Uranus. Offlaner yang kuat untuk RRQ Hoshi tentunya Uranus bisa memenangkan lane dengan sangat mudah. Tapi Carry. Aura, mereka tahu mereka butuh damage yang besar untuk melawan RRQ Hoshi. Carry jadi pilihan utama bagi tim Aura. Nggak pakai lama, langsung aja klik carry. Ya, dan juga Jauhead kali Your ini yang team bakal is diamankan picking. salah satu offlaner juga yang bisa dibilang kuat juga. Kalau misalnya mau 1v1 sama Uranus juga bisa sih, tarik ulur aja. Dengan Sword Missile, dengan Ejector, dengan Unstoppable Force. Tapi harus perhatikan juga karena Carmilla, Uranus punya range HP Diggy. yang cukup tinggi. Carmilla dan Your juga team Diggy is kali ini picking. menjadi pilihan untuk tim RRQ. Yang kita tahu kalau misalnya Carmilla berada di lini paling depan, itu dia senang-senang aja karena dia punya regen HP juga. Dia nyedot HP juga, Mm-mm. bukan HP Realme 6 Pro ya, Oh, tapi bukan. HP. Itu yang nyedot hati Health aku. bar, health, ya. Ya help. Benar. Dan masih ada Crimson Flower juga. Movement speednya bakal kenceng banget dari seorang Carmilla. Diggy yang kita tahu punya disability untuk sisi yang bakal keluar dari Aura, di mana nanti Jauheadnya kalau misalnya dia Your Unstoppable Force team is atau dia banning. misalnya coba untuk nabrakin teman-teman RRQ, masih punya time journey yang bakal dibuka sama Digi sendiri. Tapi Kaja kali ini hero signature untuk Darkness sendiri, yang kita tahu kalau Kaja udah dipakai sama Darkness, wow, itu bakal sulit banget, dimana Kaja nanti juga bakal menarik dengan mudahnya dengan Divine Judgment. Tapi Aura juga harus perhatikan, ini ada time journey dari seorang Digi. Ketika Divine Judgment digunakan, time journey dibuka, itu bakalan gagal. Your team is banning. Dan pastinya RRQ Hoshi dengan band Esmeralda. Dan Aura juga punya satu band lagi untuk RRQ Hoshi. Beda Esmeralda, so Aura juga harus berpikir kira-kira apa yang harus dipotong dari RRQ Hoshi. Core-nya belum kelihatan di sini. Hero dari Sin belum kebuka. Iya, dan bahkan dari seorang Whiskey juga Your belum team is kelihatan ya. picking. Yes, dan rupanya ini adalah hero dari Sin juga. Dari Cloud-nya dibuang langsung, di-ban oleh Aura-Aura. Sepertinya kayak mereka nggak mau ada hero yang bisa memukul lini belakang dari mereka punya line up. Adanya Kaja, adanya Kari. Mereka mau Karinya aman sih. Oke, apakah bakal jadiin hyper carry sesuai dengan meta yang lagi happening sekarang? Dan sudah ada Xbox juga kali ini yang akan coba di shadow pick oleh tim Aura. Xbox bagus sih dengan adanya split push yang bisa dilakukan juga sama Xbox sendiri. Ketika Jauhead yang nggak ada, Your masih ada team Fire is Missile yang picking. dibuka sama Xbox, masih ada penalty Last Insanity juga. Kalau kita bilang sebenarnya Last Insanity bisa menjadi inisiasi juga sih buat tim Aura untuk ngebuka fight-nya. Yes, sebagai pembuka juga dan bisa ngebuyarin setup dari RRQ Hoshi. RRQ Hoshi, kapal bucinnya sekarang ada di RRQ Hoshi. Sepertinya Sicilian sudah di shadow pick oleh mereka, tapi tidak. Faramis, gak ada Lemon, tetap aja Faramis ya. Gue pikir Iya. Lemon doang yang pakai Faramis. Ternyata Tapi masih di shadow pick kali ini, dan langsung
langsung diamankan Your team Faramisnya. is picking. Gak jadi pasangan bucin ternyata Bude. Dan Iya. bahkan Granger yang diamankan untuk marksman dari tim RRQ. Iya, dan RRQ sih mereka ingin memaksimalkan fight mereka kuat banget dari mereka punya fight adanya Digi, adanya Faramis, dan tentunya adanya Carmilla. Kayak sisinya gede banget. Tinggal gimana caranya mereka bisa ngejaga dari Grengernya. Bisa farming enak, damage dealnya enak dijagain biar nggak ada yang bisa nyentuh dari Grenger. Tapi bucinnya rupanya di-pick oleh Aura. Zezilian sama-sama kuat untuk perang. Tapi masalahnya kali ini dari sisi Leon bakal langsung diamankan oleh Aura. Berarti kita nggak akan ngelihat combo dari Moonlight Blitz-nya dan bahkan Moonlight Bolts-nya. Dan kalau misalnya kita bahas sedikit, sini sisi Leonnya bakal menjadi mid laner-nya. Berarti apakah tidak akan ada pembagian untuk meta hyper carry di mana kali ini yang bakal coba di babysit? Karena Cecil juga masih butuh buff untuk region mananya. Betul, tapi ini tergantung sih gimana dari tim Aura ingin bermain, apakah ingin mereka bermain cepat, early game-nya ingin owning atau mau nungguin ke arah late game. Karena Cecilion juga kalau emang mereka mau mainnya pasif, bisa nahan, nggak perlu pakai buff. Tapi inilah dia dari kedua tim, apakah RRQ bakal 2-0? Coba kirim komentarnya, kalau di sini aku udah teriak-teriak Kak. Siapa yang bela RRQ? Ya, RRQ kita udah teriak-teriak tuh. Siapa yang bela Aura? Gitu kan. Pakai Jadi benderanya juga. bener, apakah 1-1 atau 2-0 langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalin like-nya. Dan inilah dia game kedua dari Best of Three Cities. Iya, kali ini di area atas Phoenix-nya, bakal coba dibombardir ternyata R7 bakal bermain sangat agresif di area atas. Kali ini Clover-nya juga bakal ditahan pergerakannya. Oke, masih punya Ionic Edge, sedangkan dari Aura di arah bawah juga nggak mau kalah agresifnya. Dengan adanya Godiva dan bahkan tadi kita lihat dari seorang ke Darkness dengan gajahnya bermain sangat baik sekali, menghentikan pergerakan yang dibuat oleh LJ sebagai Carmilla. Yes. Terus-terusan bergerak dari kedua tim. R7 bertemu Van Strong dan Little Wanderer akan menjadi sasaran utama bagi keduanya. Tapi sayangnya Aura gagal untuk mengamankan Little Wanderer. Little Wanderer mengikuti seorang Finn. Iya, dan kalau kita lihat dari tim RRQ, mereka dapetin 2 Little Wanderer Yes. yang bagus banget ternyata. Memang dari Regen HP dan juga Regen HP ini masih dikantongin sama tim RRQ. Tapi di arah bawah LJ-nya harus berhati-hati karena yang dilawan adalah jauh head. Yang kita tahu smart missile-nya di early itu sakit banget. Iya, bahkan kayaknya Godiva barusan ingin komit mengamankan LG sampai flickernya digunakan. Tapi sayangnya LG cukup kuat untuk menahan damage dari Godiva. Iya, dan bahkan kalau kita lihat tadi snapshotnya nyasar ke arah tim kayaknya. Tapi kalau kita lihat di sini Darkness-nya bakal coba untuk memukul mundur. Tercicil sedikit demi sedikit tapi sakit juga sih. Dengan Death Sonata yang dikeluarkan sama Sin tadi, itu perih luar biasa. Apalagi Darkness-nya juga belum level 4. Iya, masih butuh untuk farming terlebih dahulu. Dan RRQ sih mereka masih memanage untuk bertahan di setiap lane-nya, walaupun di sini Aura terus-terusan bergerak pula. Kali ini karena top lane L7 memotong pergerakan dari minion milik tim Aura. Tapi Ternyata ternyata sudah di ditekan. Sin masuk ke dalam ini dengan Ionic Edge-nya. Dan bahkan lihat Sin-nya low banget dan mendapatkan first point untuk tim Aura kali ini. Whisking yang akan menjadi korban berikutnya. Van Strong yang sudah mulai datang dengan backup yang cukup cepat. Darkness kali ini nggak akan melanjutkan ternyata. Iya, Aura mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar di early. 2 poin kill awal dan Darkness udah memiliki dari Divine Judgment-nya. Bisa menarik siapapun, tapi dari top lane R7 berhadapan dengan Phoenix. Pasti saja jadi keluar untuk mengusir mundur R7 karena dia cukup low. Di top lane, Phoenix masih berusaha bertahan dan recall saja. Iya, dan kalau kita lihat juga memang R7 masih cukup tanky banget. Setelah kita lihat tadi ada minion yang di-cut sama dia juga di arah atas. Jadi benar-benar bikin seorang Phoenix agak sedikit sulit sih. Jadi mendingan tarik ulur aja di arah atas, jangan terlalu dikomit untuk ngelakuin team fight. Karena Vansa juga masih butuh item, masih butuh pundi-pundi gold juga. Dan yang pastinya kali ini dari tim RRQ setelah Sin terpick off. Oke, lihat LJ-nya masih benar-benar sakit banget sih. Bentley sudah mulai dikeluarkan tapi Vansa-nya bakal di take down begitu saja. 3 langsung hilang dengan begitu cepat setelah ada Sin dengan Rhapsody yang cukup bagus sekali. Dan Death Sonata yang tadi benar-benar ngecicil ke arah teman-teman
Aura di area Turtle Pit. Iya, tiba-tiba saja RRQ mereka membalaskan 2 kill pertama dari Aura menjadi sekarang mereka mengunggul dengan 1 poin kill, membawa Network pun ke arah mereka. Ya, dan bahkan red buff-nya juga dicuri oleh Sin kali Yes. ini. Ini bakal sulit banget buat Karinya. Gak ada red buff. Dan kalau kita lihat di arah bawah, Whisking masih 1v1 dengan Godiva. Ya, santai aja di arah bottom lane terus-terusan mengarah satu sama lain. Tapi belum ada yang komit karena belum ada rotasi ke arah bottom lane. Ini adalah replay by Realme. Surprise attack. Lihat, itu LG-nya sakit banget masih sih bisa sebenarnya. bertahan. Bener, itu sakit banget. Dan Cuma, Sonatanya, dengan flame shot juga Bulde dari LJ tadi. iya sayangnya nggak ada yang bisa nge-burst down LJ. LJ-nya bertahan dengan tentunya emblem tank yang dia miliki makin kuat lagi dari Carmilla. Ini sama seperti di game pertama di mana LJ menjadi bait aja sih untuk mancing semua resource skillnya bakal dikeluarin, dan bahkan tadi Clover juga kepancing, dia ngeluarin Black Fist dengan mudahnya. Betul. Dia nggak ngeliat ada Sin yang melakukan Death Sonata di range yang cukup jauh sebenarnya. Jadi jebaited. Jebaited, dan bahkan Darkness kali ini belum ada Divine Judgment yang on point banget. Dan sini yang bagus sih, dia rotasi terus menerus. Dan kali ini terkena stun dari Godiva dan langsung hilang. LG-nya nggak dikasih kill, nggak dikasih poin sama sekali. Mau nyolong pakai flame shot tuh. Oh, tidak bisa. Oh, tidak Sayang bisa. sekali tentunya dari Sin, dia udah punya double buff ditambah dengan turtle buff juga. Lihat dia masih nunggu di area boost aja, kayak coba untuk nge-take down mungkin Godivanya atau mungkin mencoba untuk nge-cut minion, tapi di arah atas juga orang melakukan hal yang sama, langsung melakukan objektif. Tapi lihat X7-nya masih cukup tanky kali ini, bakal coba dipaksa keluarkan resource skill ultimate dari seorang Darkness yaitu Divine Judgment, tetapi ternyata nggak lihat Sinnya di arah atas. Penantian yang cukup sabar, Death Sonata mampu men-take down Phoenix sendirian. Yes, pada akhirnya akan ada yang defense dan itulah yang ditunggu tentunya oleh RRQ si Turtle benar-benar hilang. pasti. Dan Enggak, semuanya bergerak ke arah mid lane. dicomot sama Sin. Oh. Makanya totalnya jalan. Oh alah, Sinnya cuma ngecolek-colek doang. biar kita shock kan dulu, turtle-nya hilang. Tapi kali ini lagi-lagi ada perebutan red buff-nya. Tapi Clover berada di lini depan, membuka Beatrice lagi-lagi di bait oleh LJ. Tapi sini masih mencoba mencari posisi, LJ masih bakal ke-take down. Tapi ternyata masih ada ultimate dari Whisking yang membuat LJ akan hidup kembali dan menghantui pasangannya. Iya, altar dibuka. LG mengejar-ngejar Cecilion tapi Cecilion tidak mengalami dan malah di arah top lane dan Seven berhasil mengantongi Phoenix lagi menjadi korban tersisa seorang diri. Sedangkan Godiva dia berhasil untuk mencuri turret di arah bottom lane. Ya, hampir disamakan, sempat disamakan sama Godiva tadi 2 turret, tapi kali ini RRQ mereka unggul deh setelah mendapatkan turret di arah atas juga, Bude. Iya. Dan bahkan turtle-nya diamankan oleh Van Strong. Iya, Aura berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan dari RRQ. Kalau tadi perbedaan net sampai 3.000, sekarang hanya tinggal 1.000 aja. Dan LG seorang diri membuka mapnya, mencari informasi. Dan teman-teman sudah ada datang semua, ada Finn, ada Sim. Oh, terkena reverse stun kali ini naik banget dari seorang Finn. Berarti men-take down seorang Van Strong yang kita tahu memang itu core yang paling penting. Kalau Van Strong yang dikasih bebas, leluasa begitu saja, ini bakalan jadi titik comeback buat tim Aura. Yes, Aura mereka udah tinggal ngeliat LG tapi masih mencoba untuk melawan, bukannya melakukan setup. Dan RRQ tentu dengan bahagianya, dengan senangnya nge-follow up apa yang sudah dilakukan oleh LG. Informasi masuk dan langsung casus-casus. Lihat, sini udah ngedapetin Blade of Disband, sedangkan Van Strong lagi mengarah ke arah Endless Battle. Dan bersama dengan Godiva juga, tapi itemnya belum jadi. Dengan perbedaan network kali ini 3.000 perbedaan, ini yang bikin dari Aura tertinggal 1 item. Iya, tapi finally Godiva sudah mengantongi Endless Battle-nya. Seharusnya bisa memberikan damage pula, membantu Van Strong untuk memberikan damage dan cicil-cicilan. Damage tambahan saja ya, kali ini Finn masih dengan time bomb-nya. Dilempar saja, dicicil saja ke teman-teman Aura. Karena sudah ada split yang dilakukan oleh F7 juga di arah mid. Tapi Red Buff kali ini akan menjadi korban. Death Sonatanya hampir aja mengenai ke arah seorang Phoenix. Tapi Phoenix-nya masih bisa survive. Finn udah nggak punya time journey. Time journey sudah mulai dibuka. Tapi Darkness flicker ke arah depan. Bukan pilihan yang cukup tepat kali ini. Meskipun Finn ya hampir saja terpick off.
Tapi itu juga membuat Whisking Yes. mau nggak mau ya udah ngeluarin resource ultimate-nya. Bener, dan sayang banget Darkness di situ dia gelap mata ketika melihat Finn yang begitu sekarat. Tapi itu adalah support. Tentunya nggak baik untuk komit, terlalu over commit terhadap seorang support. Turtle Dan teman-teman yang lain juga resurrecting sangat jauh. Kejutan burungnya mati. RRQ si respon yang sangat cepat melindungi dengan baik, menyisakan sedikit HP tapi Finn selamat. Dan kali ini RRQ tinggal membuang waktu untuk mendapatkan turtle. Semakin menjauh dari network milik tim Aura. Perbedaannya kali ini udah memasuki 5.000 menjadi 2 item perbedaannya. Dan lihat level dari Sin, dia udah ngedapetin level 14 tapi Van Strong baru level 11. Wow, cukup berbeda jauh yang pastinya levelnya, dan bahkan tadi R7 kita lihat juga dia udah dapetin Brute Force Bracelet-nya yang bakal nambahin defensif dia lagi dari attack, dari physical damage dan juga magical defense ini bakalan lebih tinggi lagi, dan movement speed dia juga bakalan lebih kenceng lagi. Ini dari Van Strong masih coba cari space untuk coba setidaknya bawa game ini ke arah late game, tapi ternyata RRQ mereka mau bermain cepat, mereka sebisa mungkin ngedapetin objektif secepat mungkin. Bakal langsung rotasi ke arah mid kali ini. R7 yang benar-benar rajin banget ngehabisin, nge-clear minion di arah mid lane-nya. Dan menyisakan inhibitor turret untuk tim Aura kali ini. Dari Aura benar-benar dikandangin, gak bakal dikasih keluar. Yes, tapi akhirnya ada tambahan damage dari Clover dengan lightning run. Kayaknya mungkin mereka akan melakukan sesuatu sembari mendefense inhibitor milik tim Aura. Tapi Sin sendiri, lihat kritikalnya tadi udah 2000-an. Dan Darkness lagi-lagi flicker ke arah Whisking. Bukan target yang diinginkan, LJ masih berada di paling depan dan bahkan R7 dengan follow up BKB cukup cepat kali ini. RQ Hoshi dari Whisking masih bisa bertahan. Iya, belum ada yang tumbang sama sekali. Lagi Insanity dari Phoenix sudah dibuka dan Darkness tersisa di arah belakang dengan HP yang sungguh sedikit. Masih bisa memanage untuk kembali pulang selamat dari kematian. Iya, kalau kita lihat dari itemnya dari sini, Sin dia udah punya Raptor Macet, dia udah punya Endless Battle, dia udah punya Battle of Despair, sedangkan dari Van Strong baru jadi Endless Battle. Bakal mengarah ke arah tapi ternyata Darkness-nya harus ke pick off lagi dan lagi. 033. 033 89. Gimana? Nomor HP-nya siapa tuh? Itu siapa nomor HP kamu? Tapi ternyata Lordnya juga sudah mulai muncul Bude kali ini ke Land of Dawn. Apakah dari RRQ bakal coba untuk menginisiasi ke arah Lord? Dan bahkan dari Van Strong dia bikin Bloodlust X yang Yes. akan nambahin life steal-nya. Terus-terusan semakin tajir pula di sini Tapi- RRQ sih. Permasalahannya damage-nya masih nggak cukup dari seorang Van Strong. Benar, benar. Apalagi dia baru level 13, ini udah level maksimal. Dikejar terus-terusan, tapi RRQ sih. Mereka kayaknya mau ke arah Lord sih sesaat lagi. Karena setelah membersihkan minion tengah, Lord terbuka bebas banget. Aura juga punya kesempatan untuk nge-kontes sebenarnya. Iya, atau mungkin dari RRQ mereka bisa ngebait terlebih dahulu biar auranya mungkin ngeluarin semua resource skill-nya. Tapi ternyata udah mulai dibuka lagi dan lagi. Finn yang kali ini berhasil di pick off setelah ada flicker dan juga divine judgment dari Darkness. Oh bukan flicker ternyata, langsung di dash. Iya, diseret. Tapi kayaknya RRQ sih nggak peduli. Tanpa Finn, mereka percaya diri untuk mengalahkan Lord. Tapi tidak, karena Aura sudah melakukan pergerakan mengarah ke arah Lord Pit. Bondong-bondong di area jungle. Dan bahkan mungkin itu ditahan sengaja sama RRQ biar Lordnya enchant. Enhance. Biar lebih ini lagi, kuat, lebih strong. Yes. Tapi kali ini lihat R7 sekali maju, sekali landing aja udah sakit banget sih. Dia dari paling belakang kali ini mengeluarkan dia Sonata, bahkan dapetin double point. Sempat ter-shutdown oleh seorang Phoenix, tapi lihat ternyata dari seorang Whisking dan juga LJ. Mengejar Van Finn ya Strong. bakal coba untuk ngejar Van Strong, tapi Phoenix di arah belakang juga bakal menjadi korban berikutnya. Terbagi. 3 sudah mulai hilang dari Aura. Iya, semuanya kabur ke arah yang berbeda dari tim Aura. Ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan Godiva. Kali ini kejar-kejar oleh R7. Tentu bukan pilihan yang tepat untuk mengejar. Kumpas air, Dudung. kumpas air. Dang, dung, dung, dang. Ini nggak akan berakhir sih kejar-kejaran terus-terusan. Aku pukulin sini dan kali ini masih coba untuk dibalaskan Godiva. Gila, masih dengan smart missile yang mencoba untuk memberikan damage, tapi R7 terlalu tanky. Kali ini masih ada Unique Edge dan bahkan pukul-pukulan saja. Godiva berhasil di take down di arah bawah. Iya,
Iya. Sumpah say. India-Indiaan cukup lama kejar-kejaran di arah bottom lane dan sayangnya Godiva nggak bisa kabur-kaburan, teman-temannya juga sangat jauh. R7 masih cukup kuat setelah capek lari-larian, dia masih harus berjuang dalam war selanjutnya tanpa dari tapi lihat Godiva. scene-nya kali ini Deso nata ke arah Clover. Clovernya tercicil dengan damage yang amat perih. Iya. Dan ini bakal langsung menjadi inisiasi ke arah Lord mereka yang pertama dari tim Ark. Iya sih, berkali-kali sih aku perhatiin dia nggak perlu komit ke dalam pertarungan, tinggal dan Sonata aja. Itu udah pada sekarat semuanya. Iya, dan bahkan Lordnya diselesaikan oleh R7 si Endut kali ini. Dan lihat, ditahan minionnya. Ini sebenarnya ya, tujuan dari R7 adalah ngumpulin stack. Semakin tinggi stacknya, sampai 20 stack, itu regenerasinya makin kencang. Makin pede lagi untuk Jadi, war selanjutnya juga. Makanya dia senang berada di depan. Pukuli aku akan menjadi samsak. Pukuli Yes. aku mas. Gitu Udah katanya. dapat stack juga nahan sampai Lordnya datang. Biar 3 lane-nya kebus. Dia dipukul 112, tapi dia dapat untung dari regennya 157. Terima kasih. Terima kasih Minion. Dan kali ini bakal coba ditahan, Lordnya bakal berjalan ke arah bawah. Dan dari RQ, ini harus berhati-hati juga. Karena biasa momen-momen kayak gini krusial ya Budi. Betul. Antara mereka dapetin inhibitornya atau Aura bisa balikin keadaannya. Kalau terlalu percaya diri jadi masalah dari Lord sudah di NN masuk dan menghunus langsung ke arah inhibitor milik bottom lane milik tim Aura. Iya, dan Lordnya berhasil di take down dengan adanya Bad Fish yang dikeluarkan oleh Clover juga dengan Bad Impact juga. Dan bahkan Fanstrongnya juga masih punya skill Light Wheel. Dan di area atas justru menjadi target dari tim Aura sendiri. Tapi minionnya belum ada. Iya, belum ada. Oh, tapi Darkness-nya maju dengan flicker kali ini. Tapi itu adalah hal yang kurang baik Phoenix. Bakal coba untuk mencicil, Fanatic masih punya ultimate kali ini scene-nya. Bakal coba sedikit mundur saja mengambil red buff terlebih dahulu. Yes, ini saja yang begitu mengejutkan dari Darkness dan untung saja RQ sih. Mereka dekat satu sama lain menukarkan Darkness dan juga Finn. Nggak ada korban, untung bukan Finn yang keseret. Lihat deh, Uranusnya bikin nice queen one. Tapi yang lucu, scene-nya itu 3 Blade of Despair. What? 3 Blade of Despair dari Pantes. scene kali Dan ini. sonatanya udah langsung, 16.000 duitnya nyolong di mana? ini bentar lagi sepatunya diganti Blade of Despair juga nih. Iya, dan Fanstrom juga punya Thunder Blade. Thunder Belt maksudnya. Dan juga punya Raptor Macet. Dia baru 3 item aja sih, masih kurang kayaknya. Sedangkan dari Kaja, dari Jauhead masih ada Yes. Bloodlust, Queen. Benar. Dan mungkin mengarah ke arah, entah itu ke arah Berserker Fury. Atau mungkin ke Entah arah- apa. Enggak gitu. Oh bukan, sini udah mengantongi dari Red Potion juga semuanya udah bersiap untuk bertanding. Tapi sebenarnya 90 detik lagi atau 1 menit lebih Lord akan datang di Land of Dawn. Kalau melihat dari net worth swingnya pun terus menerus ke arah RRQ. Walaupun sempat di awal-awal ke arah Aura, tapi perbedaannya semakin jauh lagi ke RRQ Hoshi dengan jarak sekitar 10.000 net worth. Iya, yang kalau kita tahu sebenarnya memang dengan adanya 3 Blade of Despair itu kan bakal nambahin physical attack-nya bakal lebih sakit lagi. Dan bahkan kalau misalnya nih musuhnya HP-nya di bawah 50%, wah itu bakal nambahin physical attack-nya sebesar 25% selama 2 detik. Iya, ini memang item yang paling mahal tapi dengan damage terbesar. Sakit sekali. Yang pastinya ini bakal nambah juga bisa dibilang item defense yang akan dimiliki oleh tim Aura juga. Karena ini penting kalau mereka ngecekin item dari Sin sendiri ya. Kok sekali dia Dead Sonata Shock. kok perih gitu ke arah Clover sampai cus hilang banyak banget. Iya, udah pada hampir tumbang semua dan harusnya bendera bottom lane langsung dicocor ke arah belakang. Tapi lihat regionnya masih cukup tebal sekali Bude, masih kenceng banget. Dan bahkan lihat Sinnya nggak kasih sama sekali buff ke arah tim Aura. Kali ini Darkness mau mencoba untuk mengejar dan balas Sinnya yang sendirian gak dijaga sama teman-teman RRQ. It's a disaster. Tercuri begitu saja Bude. Iya, terculik dan ini bukan momen yang tepat tentunya RRQ Hoshi untuk kehilangan Sin. Di saat Lord yang kedua datang di Land of Dawn Aura, mereka punya kesempatan yang sangat baik untuk mengamankan Lordnya. Momen yang bukan
baik untuk RRQ Hoshi. Tapi ternyata dari Aura masih coba untuk open vision ke arah busnya. Tapi kita lihat dari sini R7 berada di paling depan. Whisking yang akan menjadi korban kah, tapi ternyata masih punya Winter Knockout juga. Meskipun Vinny harus take down begitu saja. Clover kali ini juga bisa mendapatkan satu lagi. Dan kalau kita lihat Vinny bakal terpick off begitu saja. Iya, Whisking 3 hero tumbang dari RRQ Hoshi. Di saat yang sangat krusial tentunya R7 mencoba untuk memotong. Clovernya ternyata masih bisa di take down oleh seorang R7. Yang kita tahu Regen HP-nya kenceng banget. Dan bahkan itu bakal jadi buying time Yes. buat Sin yang udah spawn sekarang. Iya, Sin sudah kembali ke dalam gamenya dan R7 menahan damage terus-terusan. Dia di Pede aja. fire missile aja kayak, ya udah di fire missile langsung. Gui. Katanya dia kalau apinya merah baru berasa, ini apinya biru. Salah sih. Dan kali ini Sin udah mulai serem banget dengan double buff yang dia punya kali ini. Ini ya Sin dari tadi udah tajir banget, sekarang udah mulai disusul tentunya. Karena memasuki menit segini semuanya hampir full Hampir sama item ya juga. itemnya. Betul, tapi kali ini Lordnya apakah bakal debate? Jim berada di paling depan di ejector oleh seorang Godiva. Tapi Yep. masih cukup tanky karena masih ada R7 juga. Dan Lordnya gak berhasil dicuri oleh seorang Phoenix. Kali ini Wishing sudah mulai datang membantu kali ini. Tapi kita lihat langsung sudah mulai dibuka. Kali ini Fanstrongnya bakal menjadi korban berikutnya. Dari damage dealer dari tim Aura. Dan bahkan Phoenix dari seorang Godiva pun harus take down. Phoenixnya hanya mencicil-cicil saja. Lagi-lagi Finnya yang menjadi burung dari tim RRQ Hoshi menjadi Iya. target. Jadi telur, dia udah jadi telur terus-terusan. Tapi tentunya ini adalah kabar yang sangat baik untuk RRQ Hoshi. Memenangkan pertarungan dan Aura kehilangan Fanstrong serta Godiva. Bukan hal yang tentunya diinginkan oleh Aura. Mereka mendapatkan Lord, mendapatkan pick off yang sangat baik dan 3 lane-nya semua dipush oleh tim RRQ Hoshi dan R7. Rumahnya Aura udah kayak rumahnya dia sendiri. Dia lupa base-nya yang mana kayaknya, tapi Lordnya udah mengarah ke arah bawah. Inhibitornya sudah mulai pecah kali ini. LJ berada di paling depan, tapi kita lihat dari RRQ mereka bakal coba untuk buying time lagi. Coba untuk mendapatkan inhibitor turret. Padahal Lordnya bisa aja ngecicil-cicil terlebih dahulu ya. Iya, dan Aura kehilangan satu inhibitor cukup baik dan RRQ Hoshi belum mau pulang sepertinya. Iya, nggak mau pulang dan masih bisa di defense Bude. Dari Aura mereka cuma kehilangan inhibitor di arah bawah saja. Setelah ada Lordnya yang kedua. Yes, BR7 dikerat, diinjek. Seven, oh my god, immortality-nya pecah kali ini bahaya banget. Ini akibatnya terlalu banyak bermain di base yang bukan base milik. Iya, dipanis oleh tim Aura. RRQ Hoshi, mereka gagal untuk menyapu bersih inhibitor milik tim Aura. Dan seharusnya dari kedua tim akan menunggu dari Lord yang selanjutnya. Apalagi RRQ Hoshi, mereka sadar bahwa mereka udah nggak sekuat tadi saat mid gamenya. Ini aku bingung sih, kenapa RQ masih tarik ulur ya? Padahal ketika mereka mau coba split push di arah bawah, itu bisa aja. Dengan scene yang bisa kita bilang cukup kaya sekarang 21.000 Bude. Dan dia dapetin 3 BOD yang kita tahu memang physical attack-nya bakal lebih sakit banget. Tapi mereka nggak ngambil resiko itu. Iya, karena menurutku dari sini Aura mereka udah punya damage dealer yang besar. Di late game ini semuanya berguna banget. Semuanya bisa kasih impact yang besar kepada RRQ Hoshi. Dengan RRQ Hoshi mereka benar-benar menggantungkan semuanya ke arah Sin. Iya, kali ini sebenarnya dari Aura mereka bisa bergantung sama Clover dan juga Fanstrong sih. Clover yang kita tahu juga damage-nya lumayan free dengan ada Divine Glaive juga. Dan ada Ice Queen One juga. Dan R7 kali ini udah bikin Dominance Ice untuk menghalau attack speed dan juga kita lihat damage yang keluar dari Fanstrong sendiri. Iya, Godiva pun juga bisa kasih damage. Jadi ada Godiva, ada Fanstrong, ada Clover, dan Phoenix dengan sisi yang sangat besar. Karena di depan. Kira-kira armornya langsung pecah Bude. Tapi Darkness kali ini sendirian flickernya udah dipakai. Dan bahkan didolong oleh Godiva. Di ejector ke arah belakang biar masih bisa survive. Kita lihat LG-nya LJ. bahaya. Perih banget para missnya masih bisa sempat mengeluarkan ulti. Dan bahkan masih ada meta rangkaian yang dimiliki oleh LJ kali ini. Immortalnya pecah. Dan bahkan
Paramis udah ngeluarin resource ultimate, tapi lihat Yes. minionnya mulai mencicil-cicil saja ke base dari tim Aura kali ini, tapi Clover masih santuy karena masih ada Yep. minion juga yang masih bisa ngedefend base dari tim Aura. Sikap untuk membersihkan minion di arah bottom lane dan juga dengan adanya Phoenix udah nge-cutting minion 30 detik untuk menunggu Lord selanjutnya RRQ Hozi. Kalau mereka kehilangan Oh, Lord ini bakal jadi bahaya. sendirian kali ini. Ada- Dan masih ada Vintage Sangkeon juga yang bakal mencoba untuk menyelamatkan tapi tidak bisa. Iya, ini bukan hal yang baik sih untuk RRQ Hozi, satu persatu di pick up Ini terus-terusan. sulit banget sih, semakin banyak Vin ke pick off, berarti semakin banyak uang yang dikumpulkan sama Aura juga. Meskipun kita lihat perbedaan net worth-nya 13.000, tapi tetap aja Lord untuk resurrecting individu soon. pundi-pundi itu bakal lebih ditambahkan lagi sih. Ya, sebenarnya hampir semuanya full item ya. Tinggal gimana mereka, siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Karena cukup kuat dari keduanya, dari segi item pun hampir mirip-mirip. Hasilnya juga. Dan RRQ tanpa adanya Finn. Sekarang 4 lawan 5 pertandingan ini bagi dan Finn baru hidup. Oh, R7 ternyata yang berani paling depan. Ternyata ultimate dari Paramis benar-benar on point banget. Kali ini mencoba untuk mencicil saja. Karena Strong kali ini damage dealer dari tim Aura. Tapi ternyata Phoenix-nya di arah belakang. Mencoba untuk mencicil juga dengan smart steal-nya. Oh Yes. my god. Dua mulai hilang dari RQ Hozi kali ini. Whisking dan juga R7. Udah nggak ada tanker-tankernya, udah gak ada supportnya, udah bakal lihat Finnya. Masih punya time journey yang dicoba untuk setidaknya membantu dia menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Kamu terlalu tipis, nak. Iya, dan RRQ Hozi mereka kehilangan 3 playernya. Aku nggak tahu sih kalau melihat begini orang bisa mengambil game kedua ini. Dan Iya, oh my Godiva God. mengejar-ngejar Sinsi seorang diri, memakan damage yang sangat besar. Rondonya dikeluarkan, tapi dapat datang Godiva melemparkan eject. Permainannya terlalu berani dari Sin. Dari Sin sendiri dia coba untuk setidaknya mencicil, tapi kali ini Phoenix masih mau coba untuk kontes Lordnya. Lordnya tinggal 1 bar, sedikit lagi, tapi masih ada R7 apakah masih bisa dicolong kali ini. Oh, di shutdown ternyata Clover dan Lordnya berhasil diamankan oleh tim RRQ. Oh my god, dan bahkan lihat minionnya mulai mencicil dari Aura, mulai kalah kabut. Bisakah mereka pulang kali ini bakal coba ditahan dan oh my god, apakah minion akan menjadi MVP dari game ini? Oh my